Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah memasuki di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Semoga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa di bulan Ramadan. Karena amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan mulia ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka perbanyak amalan-amalan soleh ya teman-teman. Nah, agar kita tidak merugi di bulan mulia ini, amalan soleh yang dapat dilakukan misalnya teman-teman bisa dengan membaca Al-Quran, membantu orang tua, bisa juga bersedekah atau melakukan hal lainnya. Nah, Miss ingin tanya, siapa nih teman-teman yang sudah menghatamkan Al-Quran? Ada tidak? Nah, bagi yang belum, ayo kita semangat untuk menghatamkan Al-Quran. Karena waktu Ramadan ini sebentar lagi telah usai teman-teman. Nah, semoga kita bisa menghatamkan Al-Quran selama di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu azan maghrib, Miss akan memperkenalkan ya teman-teman sosok sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Jasanya juga sangat banyak loh teman-teman dalam dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, beliau adalah sosok panglima perang, mendapatkan gelar Syaifullah Al-Maslul, yang artinya itu adalah pedang Allah yang terhunus. Nah, selain itu, beliau juga dikenal sebagai singanya padang pasir. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang gagah berani dalam melawan musuh-musuhnya. Nah, kira-kira siapakah beliau? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, jika teman-teman sudah ada yang mengetahui nih sosok sahabat Rasulullah yang satu ini, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk jawabannya. Nah, jika teman-teman ada yang belum mengetahui siapa sih sosok sahabat Rasulullah, maka teman-teman silahkan menyimak penjelasan di sini sampai akhir. Oke? Nah, baik. Siapakah sosok yang gagah berani tadi yang mendapatkan gelar Syaifullah Al-Maslul atau juga dikenal sebagai singanya padang pasir? Siapa? Betul, adalah Khalid bin Walid bin Mughirah. Siapa? Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, beliau ini adalah sosok sahabat Rasul yang sangat luar biasa. Beliau itu tidak pernah gentar dalam melawan musuh-musuh Islam. Tapi, tahukah teman-teman, ternyata sosok Khalid bin Walid ini pernah loh berperang melawan Rasulullah. Nah, kenapa ya bisa begitu? Jadi begini teman-teman, saat itu Khalid bin Walid itu statusnya belum masuk Islam. Nah, statusnya Khalid bin Walid ini masih juga bagian dari golongan orang-orang Quraisy. Nah, selain itu pun Khalid bin Walid ini juga terlahir dari kalangan suku Quraisy yang terpandang. Nah, beliau itu lahir dari kalangannya Bani Makhzum. Bani siapa teman-teman? Bani Makhzum. Dan apakah teman-teman tahu peperangan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid melawan Rasulullah?
Nah, jadi Miss kasih tahu ya, peperangan itu telah terjadi di Bukit Uhud. Nah, Bukit Uhud ini terletak di kota Madinah, betul. Nah, sebuah bukit yang sangat luas dengan kondisi bukit itu sangat terik, teman-teman. Nah, selain itu pun wilayah ini juga penuh dengan banyak bukit-bukit. Nah, peperangan ini ternyata terjadi di tahun ketiga Hijriyah, yang artinya peperangan ini terjadi setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, peperangan ini juga dapat kita kenal dengan nama Perang Uhud. Karena apa? Karena tadi peperangan ini terjadi di Bukit Uhud. Nah, dalam peperangan itu Khalid bin Walid sebagai bagian dari kalangan orang-orang Quraisy yang mana saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan, dan Rasulullah ini sebagai pimpinan pasukan dari kalangan orang-orang Islam. Peperangan itu terjadi cukup sangat sengit ya teman-teman. Jadi cukup luar biasa ya saat itu peperangannya. Nah, kira-kira pasukan siapa ya yang menang dalam peperangan itu? Nah, jika teman-teman sudah tahu, boleh juga nih cantumkan jawabannya di kolom komentar. Nah, baik teman-teman. Nah, dengan izin Allah, peperangan itu ternyata dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid atau pasukannya Abu Sufyan tadi. Dan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah itu ternyata mengalami kekalahan. Nah, kenapa ya bisa begitu? Jadi begini teman-teman, pada awalnya peperangan itu telah dimenangkan oleh pasukannya Rasulullah. Nah, kemudian para pasukan panah yang berada di atas bukit itu telah diminta oleh Rasulullah untuk tetap nih berada di posisinya. Jadi harus tetap berada di atas bukit. Nah, akan tetapi mereka itu melihat nih pasukan orang-orang Quraisy itu sudah melarikan diri. Nah, kemudian pasukan Rasulullah yang berada di medan peperangan itu malah justru sibuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, sehingga pasukan panah yang berada di atas bukit tadi nih ikut turun. Untuk apa? Untuk mengambil harta dan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Padahal tadi pesannya Rasulullah itu adalah tidak boleh meninggalkan tempatnya masing-masing sebelum ada perintah lanjutan dari Rasulullah. Nah, kemudian pasukan orang-orang Quraisy melihat kondisi umat Islam itu yang sedang sibuk mengambil harta benda gitu ya, yang harta peninggalan tadi dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka yang awalnya telah mundur nih dari medan peperangan itu ternyata dikomandoi langsung oleh Khalid bin Walid untuk apa? Untuk memutari Bukit Uhud tadi yang akhirnya mereka mengepung, mengunci gitu ya pasukan umat Islam yang ada di tengah-tengah Bukit Uhud. Nah, dengan keadaan seperti itu umat Islam itu merasa kaget gitu ya. Kemudian pasukan Islam berlarian menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, itulah kekalahan yang terjadi pada umat Islam. Sebuah pukulan yang sangat luar biasa. Itulah sebuah kecerdasan juga yang dimiliki oleh seorang Khalid bin Walid. Jadi beliau itu sangat ahli dalam bidang militer, juga ahli dalam bidang strategi perang. Nah, teman-teman, jadi sangat luar biasa bukan sosok Khalid bin Walid ini? Nah, terus gimana, Miss? Kenapa bisa Khalid bin Walid ini dikatakan sebagai sahabatnya Rasulullah, sedangkan beliau saja pernah memerangi Rasulullah? Nah, untuk mendapatkan jawabannya gitu ya, nanti Miss akan jelaskan di part selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk sekarang teman-teman silahkan untuk berbuka puasa gitu ya. Selamat berbuka puasa dan juga jangan lupa untuk berdoa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.